Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Andri Sri Astari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 112 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan refleksi yang pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Yang saya pahami bahwa pendidikan dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka, sebagai seorang pendidik harus dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai penuntun murid, maka seorang pendidik harus mampu memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila sehingga dapat menumbuhkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun profil pelajar Pancasila tersebut diantaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Keenam profil pelajar Pancasila tersebut akan dapat terwujud apabila seorang pendidik memiliki visi yang kuat untuk melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik dan berkolaborasi sesama rekan sejawat untuk memajukan satuan pendidikan. Untuk dapat menyusun visi yang berpihak pada kebutuhan murid, maka pendidik dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Di SDN 112 Palembang telah tersedia fasilitas pembelajaran yang memadai. Maka saya akan menggunakan fasilitas tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran digital dan model pembelajaran problem-based learning sehingga dapat menuntun murid untuk dapat berkolaborasi dalam melaksanakan diskusi kelompok. Murid sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Namun sayangnya masih ada beberapa dari mereka yang belum berani bertanya atau mengemukakan pendapat ketika melaksanakan diskusi kelompok. Padahal dalam menjalani kehidupan, manusia harus dapat saling berkolaborasi karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi murid melalui kegiatan kelompok. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpusat pada murid dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila.
Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya sudah membuat visi guru penggerak, yaitu mencetak murid yang religius, berakhlak mulia, kolaboratif, dan berwawasan global. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kolaboratif, dan berwawasan global. Alasan pemilihan visi tersebut adalah saya ingin mewujudkan generasi masa depan yang mampu menghadapi kemajuan zaman dengan akhlak mulia sebagai landasan dan kemampuan berkolaborasi sebagai jalan menuju kesuksesan sehingga memiliki wawasan global untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.